Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat ya. Nah, sebelum kita belajar seperti biasa kita absen dulu ya. Tidak hadir hari ini? Semuanya hadir? Iya. Semuanya setuju. Kita yel-yel dulu ya, karena kita sekarang jam ke berapa? Jam ke 7.08 ya, siang. Jadi sebagai penyemangat kita semua. Jadi kita yel-yel terlebih dahulu ya. Semuanya berdiri. Berdiri semua. Namanya yel-yel apa? Yel-yel DBA ya. Ya kita mulai ya, kita nyanyi bersama dulu. 1, 2, 3. Ayo kawan-kawan bumi, berburu pada bumi, alam jadi lestari, harmoni sering bumi. Objek ya, atau peristiwa ya, seperti itu. Nah, itu di minggu lalu kita sudah belajar tentang teks deskripsi. Kemudian kita lanjut ya, untuk pelajaran berikutnya kita lanjut ke bab berapa? Bab 3. Tentang apa temanya? Melestarikan ragam budaya bangsa melalui teks prosedur. Ya, melestarikan ragam budaya bangsa melalui teks prosedur. Ini kompetensi dasarnya apa yang pertama? Ya, berikutnya apa? Dibacakan semuanya. Kemudian yang berikutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini ada berapa? Ada 4 ya. Silakan nomor 1 dan 2 bacakan oleh Melani. Silakan Melani bacakan tujuan pembelajaran nomor 1 dan 2. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah, melalui PowerPoint ini kalian harus mampu menjelaskan ciri umum teks prosedur. Yang kedua, kalian juga harus mampu mengurutkan langkah-langkah dalam teks prosedur ya, begitu. Nah, tujuan pembelajaran yang ketiga dan keempat bacakan oleh sisa kita dapatkan setelah kita memahami teks prosedur. Dari contoh teks prosedur kita bisa apa? Dari teks prosedur kita bisa memahami apa? Memahami langkah-langkah ya di dalam apa? Di dalam teks prosedur. Kemudian kita bisa apa lagi? Dari pembelajaran kita hari ini teks prosedur, kita bisa apa dari teks prosedur? Kita bisa membuat apa? Kita bisa membuat salah satunya kuliner ya, sate marangi ya kan. Kemudian kita bisa membuat apa lagi? Misalnya selain kuliner kita bisa membuat apa lagi? Misalnya kerajinan tangan misalnya ya. Jadi dari teks prosedur itu manfaatnya banyak ya untuk kita. Jadi kita bisa memahami, mengetahui ya langkah-langkah dalam membuat sesuatu ya gitu. Karena membuat sesuatu itu pasti ada langkah-langkahnya gitu ya. Nah, ini untuk pembelajaran manfaatnya pembelajaran kita hari tugasnya itu kelompok. Nah, maka dari itu dibawa tidak buku paketnya? Bawa ya. Kemudian buku tulisnya dibawa? Bawa. Nah, informasi apa yang kamu dapatkan tadi setelah menyimak video tadi? Enak. Apanya yang enak? Satenya ya. Kamu mencoba tadi satenya? Tidak ya, tapi informasi yang kalian dapatkan dari video itu satenya enak ya. Kemudian informasi apa lagi yang kamu dapatkan tadi? Lapar ya, setelah kamu menonton video tadi kamu jadi lapar ya, begitu ya. Kemudian informasi apa lagi yang kamu dapatkan?
setelah menonton video tadi? Tentang apanya? Tentang cara membuatnya ya, cara memasak sate marangi ya, begitu. Nah, di situ bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya sedikit atau banyak? Banyak ya, langkah-langkahnya gitu. Kalian pernah membuat sate marangi? Tidak ya, tidak pernah. Ingin mencoba? Ingin, ada yang tidak ya, gitu. Nah, kemudian bagaimana? Mengapa di dalam mengapa kita harus mengetahui langkah-langkah dalam membuat sesuatu dalam kehidupan kita sehari-hari? Menurut kalian mengapa kita harus mengetahui atau memahami langkah-langkah cara membuat sesuatu di dalam kehidupan kita sehari-hari? Kenapa kita harus tahu langkah-langkahnya? Agar tidak salah membuat ya, gitu. Kemudian dari langkah-langkah itu kita bisa apa? Bisa mengetahui ya cara membuatnya itu seperti apa, langkah-langkahnya itu seperti apa. Jadi kita tidak salah membuat gitu ya, membuat sesuatu. Nah, kita sekarang tinggal di mana? Di Purwakarta ya. Makanan khas Purwakarta apa? Sate marangi ya, begitu. Selain sate marangi, selain kuliner, di daerah kalian masing-masing makanan khasnya apa saja? Telur ya. Nah, di sini teks prosedur itu artinya apa? Ya, teks prosedur adalah jenis teks yang berisi tahapan untuk menyelesaikan sesuatu ya. Ini tujuannya untuk apa teks prosedur itu? Tujuannya membantu memahami bagaimana cara membuat ya, melakukan sesuatu dengan tepat ya. Kemudian untuk ciri-cirinya ada berapa? Ada 6. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, ya, berisi panduan cara-caranya begitu ya. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif ya, gitu, melakukan sesuatu. Yang keempat, ya, menggunakan konjungsi. Apa itu konjungsi? Kata sambung ya. Kemudian yang kelima, ya, ada aturan khusus, ada aturan khususnya ya. Kalau di teks prosedur itu langkah-langkahnya atau cara-caranya itu ada aturannya. Yang keenam, ya, terdapat urutan kegiatan ya, pastinya ada urutannya gitu. Nah, kemudian di sini juga ada langkah-langkah dalam mengurutkan kalimat yang acak ya menjadi paragraf yang padu ya. Paham ya? Insya Allah paham ya. Ya, kalau sudah paham, nah langsung saja ke tugas ya. Untuk tugasnya berkelompok ya, kelompoknya sudah dibuat ya. Sudah ya? Sudah, silahkan bergabung dengan kelompoknya masih sekarang dibagikan untuk ini ya, LKPD-nya tugasnya. Punya 5 menit lagi, semuanya maju presentasi di depan.
kesimpulannya, menyimpulkan langkah-langkah dan membuat kesimpulannya. Tetapi untuk di urutan langkah-langkahnya, mengurutkan langkah-langkahnya itu ada 2 nomor yang belum sesuai, ya, gitu di urutan awal, ya, di 2 nomor awal, di urutan langkah-langkah prosedurnya itu belum sesuai. Tapi untuk kesimpulannya itu sudah sesuai, ya, untuk kelompok 3. Dan untuk kelompok 1, untuk urutan langkah-langkahnya itu sudah sesuai, semuanya sudah betul, ya, urutan langkah-langkahnya. Kemudian untuk membuat kesimpulan secara keseluruhannya itu sudah betul, sudah sesuai. Hanya saja menyimpulkan langkah-langkahnya belum selesai, ya, gitu. Jadi nanti bisa dilengkapi lagi, ya. Nah, itu untuk 2 kelompok tadi yang sudah tampil, ya. Nah, untuk kesimpulannya apa? Untuk kesimpulan belajar kita hari ini, kesimpulan belajar kita hari ini tentang apa? Langkah-langkah menyimpulkan teks prosedur, ya. Itu kesimpulannya apa saja? Yang pertama, ya, membaca dan memahami teks secara keseluruhan. Yang kedua, memahami tujuan teks tersebut. Yang ketiga, ya, menemukan dan memahami unsur dari teks prosedur. Yang keempat, ya, menemukan informasi pada setiap paragraf. Yang kelima, menggabungkan, ya, seluruh informasi yang dapat menjadi sebuah ringkasan, ya, atau kesimpulan. Yang keenam, ya, menuliskan simpulan teks prosedur tersebut, ya, gitu. Nah, dari keseluruhan pembelajaran kita hari ini, kita tadi sudah belajar apa saja? Yang pertama, pengertian dari dan ciri teks prosedur. Yang kedua, ya, langkah-langkah mengurutkan kalimat yang acak. Yang ketiga, ya, langkah-langkah menyimpulkan teks prosedur. Yang keempat, ya, ini, ya, kita hari ini sudah belajar keempat materi ini. Kemudian, nah, ini untuk evaluasinya, untuk tes tulisnya nanti ini silahkan kalian kerjakan di hujrohnya masing-masing saja, ya. Ini PR saja untuk evaluasinya. Dan untuk kelompok yang belum tampil nanti minggu depan saja, ya, karena mengingat waktu kita sudah habis, ya. Habis, ya, kita lanjutkan di minggu depan. Nah, di minggu depan kita akan belajar tentang struktur dan kebahasaan teks prosedur. Ya, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih untuk hari ini, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.